Cafe Kultum tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat setia Cafe Kultum? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Masih bersama saya Erik di Cafe Kultum tanpa batas. Di Cafe Kultum tanpa batas kita akan belajar bersama segala hal tentang Islam, mulai dari hal-hal sederhana hingga tanpa batas. Malam ini saya sudah ditemani oleh Ustadz Ferry Adriawan, guru saya, guru kita semua. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Ustadz. Alhamdulillah, doa yang sama buat saya. Terima kasih Ustadz. Ini Ustadz, langsung aja. Saya kadang bepergian dengan keluarga, dengan teman-teman. Ketika kita mampir untuk mendirikan sholat, kadang kita ketinggalan sholat jamaahnya ketinggalan. Nah, kayak saya bingung. Saya dapat rokaatnya pas gerakan apa, ya kan? Ataukah pas saya dapat gerakan ruku, saat ruku itu di rokaat pertama saya dapat rokaat pertamanya, atau nanti pas imam rokaat kedua saya baru dapat rokaat pertama. Kira-kira gitu, Ustaz. Simpel aja. Ini hal-hal yang terkadang membuat kita itu bingung juga. Gue dapat nggak sih nih rokaatnya? Langsung dijawab ini. Boleh, silakan. Mukadimah dulu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, la haula wala quwwata illa billah. Jamaah sahabat setia Cafe Kultum. Bukan Ya. jamaah, sahabat setia Cafe Kultum. Ya. Yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya jelaskan sedikit secara global terlebih dahulu bahwasanya Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Syahadat, kemudian salat, puasa, zakat, haji jika mampu. Dan semua rangkaian ini adalah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kita misalnya sudah bersyahadat, ya sudah saya memilihnya untuk mengambil jalan surganya dengan zakat saja, dengan setelah syahadat dengan zakat saja, kemudian hajinya saja berkali-kali, umroh setiap bulan dan sebagainya. Tapi sholatnya kagak. Tapi tidak sholat, tidak bisa. Karena dalam hadis dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi sholatuhu. Bahwa yang pertama kali dihisab dari seorang hamba amalnya yaitu sholat. Maka ketika sholatnya baik, dihitung tuh amal-amal Amalnya bisa dihitung. bisa dihitung setelah sholatnya selesai. Tapi ketika amal sholatnya saja nggak selesai, buruk, maka amal-amal yang lainnya belum tentu dihitung. Belum tentu dapat kesempatan dihitung nih ya. Belum tentu dapat kesempatan dihitung. Maka sahabat setia Cafe Kultum, mari kita jaga sholat kita dimanapun kita berada, di mana saja, termasuk Pak Erik yang suka touring dan teman-teman yang lainnya, sholatnya di mana saja harus kita jaga. Insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan. Dalam hadis dikatakan bahwa sholat itu 5 kali, diibaratkan misalnya mandi di sungai, maka bersihlah kita. Maka jangan sampai kita tinggalkan sholat meskipun hanya 1 waktu. Jangan sampai. Insya Allah. Saya juga masih belajar Ustaz. Sama-sama Belajar kita terus, belajar. belajar Sama-sama kita belajar. Nah, berkenaan dengan sholat-sholat ini, maka ilmunya harus terus kita pelajari. Betul. Jangan sampai kita merasa orang yang sudah paham atas segala keilmuan tentang sholat. Di podcast saya yang pertama pun saya bahas tentang sholat jamaah dan sholat qasar. Ya, bagi saya hal-hal dasar dulu yang saya lakukan setiap hari. Bener apa kagak nih, ya kan? Nah, sekarang saya coba tanyakan, ya kan? Saya ketika jadi makmum yang ketinggalan imam ya, ketinggalan imam, saya dapat rokaatnya di mana?
disebutnya makmum masbuk. Iya. Ya. Jadi makmum masbuk itu adalah makmum yang Tinggalan. tertinggal salatnya imam. Nah, Sorry Ustaz, pembawa acaranya kadang deg-degan, jadi harus merokok. Maaf pemirsa ya. santai saja. Ya, sahabat setia kafilatum rahimakumullah. Jadi dihitung kapan sih rakaat itu atau dihitung pada saat apa rakaat masbuk itu bisa terhitung gitu ya? Betul. Pertanyaannya. Nah, Maka dijelaskan itu dalam buku kitab fikih Imam Zarkashi, kitab fikih jilid pertama, dijelaskan bahwa ketika kita masbuk, apapun gerakan imam saat itu, masuk. kita masuk saja dulu, dan jangan lupa dimulai dengan takbiratul ihram Ya. dan juga niat. Ya. Jangan sampai kita tiba-tiba langsung mengikuti imam, misalnya Masuk, imam langsung sujud, langsung sujud gerakan, saja ya. dengan ruku saja, tidak. Kita mulai dengan takbiratul ihram dan kemudian Ya. niat mau sholat apa kita. Nah, apabila kita ketinggalan rakaat pertama, kemudian imam sudah rakaat kedua, dan kita masih kebagian ruku bersama imam, maka itu insya Allah sudah terhitung sebagai satu rakaat. Oke. Ketika kita masuk, imam rakaat pertama nih. Ya. Imam pas ruku. Kita masuk pas ruku. Tapi tetap takbiratul ihram ya. Ya. Dengan niat. Ya. Baca Al-Fatihah enggak? Kan enggak dikejar. Ya. Ya kan? Allahu Akbar. Niat Al-Fatihah dulu, agak makan waktu tuh. Ya kan, baca Al-Fatihah. Ya kan? Ketinggalan ruku, nggak dapat dong. Ya kan, nggak dapat rokaatnya dong. Ya, di dalam kitab itu fikih Imam Zarkashi itu dijelaskan bahwa apabila kita sudah mendapatkan ruku saja tanpa kita membaca Al-Fatihah, itu insya Allah sudah terhitung sebagai satu rakaat sholat. Meskipun kita misalnya nyusul di rakaat kedua, kemudian kita mendapatkan ruku imam bersama imam di rakaat kedua, maka kita sudah terhitung sebagai satu rakaat dari sholat. Dan kemudian kita tinggal sisanya saja kita lanjutkan. Apabila imam salam, kemudian kita berarti masih kurang satu rakaat dan kita lanjutkan seperti biasa. Mengenai Al-Fatihah, ini boleh nyambung ya, pertanyaannya tadi seperti itu, boleh nyambung. Jadi hukum membaca Al-Fatihah itu sendiri terdiri khilafiyah. Perbedaan pendapat di antara para ulama, dengan dalil-dalil juga ada semua. Di dalil yang pertama, di hadis yang pertama dikatakan tidak ada sholat ketika tanpa membaca Al-Fatihah. Maka tidak dihitung sebagai rakaat sholat. Tidak terhitung sholat ketika kita tidak membaca Al-Fatihah. Tetapi dalam hadis yang lain boleh juga kita tidak perlu membaca Al-Fatihah karena sifatnya kita adalah makmum. Kecuali kita sholat sendiri, maka wajib membaca surat Al-Fatihah. Karena ada imam yang sudah membaca Al-Fatihah. Ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan, kalau tidak salah surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 204, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jika dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dengan seksama, lahu wa ansitu, kemudian diam dan perhatikan. Supaya apa? La'allakum turhamun. Maka ketika imam sedang membaca sholat, membaca surat-suratnya, itu sudah bagian terwakili makmum dengan imam bacaan-bacaan suratnya. Begitu. Memang terjadi beberapa perbedaan pendapat ya. Nah, saya pikir sih wajar lah ya kan. Kita itu kan berdiri di atas perbedaan. Nah, adapun kalau seumpamanya kalau kita masuk ke sholat, kita jadi imam masbuk ya, ketika dapatnya ruku makmum masbuk dapatnya ruku, nggak baca Al-Fatihah pun berarti masih bisa dihitung satu rakaat.
Kalau dapatnya pas sujud, kita masuk tetap ikutin sujudnya, tapi di rokaat itu nggak dapat. Di rokaat kedua baru kita dapat rokaat pertama. Maka insya Allah mudah-mudahan, tapi kita juga jangan merasa maaf ketika imamnya Tungguin. masuk kita tungguin aja, jangan juga, karena apapun yang kita lakukan itu tetap dihitung sebagai pahala dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya karena begini juga Pak Erik, karena kadang-kadang misalnya ketika salatnya salat jahar, salatnya jahar itu subuh, maghrib, isya, kemudian kita posisinya berada di belakang imam atau makmum maupun masbuk dan sebagainya. Ketika misalnya ada imam-imam yang ketika misalnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim, imamnya tidak memberikan kesempatan kepada makmumnya untuk membaca Fatihah. Ada yang seperti itu. Ada juga kalau diperhatikan di beberapa masjid ketika waladhdallin amin, imam itu diam sejenak. Ada jeda. Ada jeda agar apa? Memberikan kesempatan jamaah untuk bisa membaca Al-Fatihah. Jadi, tapi sebenarnya kita sudah nggak usah pusing-pusing karena seluruh rangkaian ibadah itu sudah diwakili oleh imam. Kita tinggal ngikutin aja, ibarat supir atau pilot, udah pilotnya mau bagaimana, supirnya mau bagaimana, kita mah udah nikmati. Kita penumpang aja, ya kan. Imam gerakan sujud, ya kita langsung ikut, tapi nggak dapat di rokaatnya. Di rokaat kedua baru kita dapat rokaat satu. Ketika imam ruku, kita dapat rokaat pertama. Ya, tinggal dilanjut 2, 3, 4. Ya, kan? Kalau semuanya sholatnya 4 rokaat. Kalau dapatnya 2, ya berarti kurangnya 2 seperti biasa. Lanjutkan. Oke, terima kasih Ustadz. Berikutnya Ustadz. Ya. Negara kita itu kan salah satu negara ring of fire, ya kan, yang banyak pegunungan berapi, dikelilingi pegunungan berapi, dan ceritanya pada zaman dahulu itu negara kita itu masih satu pulau kesatuan, Thailand, Vietnam dan lain-lain, ya kan. Nah, rawan bencana memang negara kita itu. Pada dasarnya negara kita itu rawan bencana. Nah, seperti saya alami kemarin, tanggal 4 ya, tanggal 4 sekitar pukul 5 sorean, terjadi gempa Garut nih. Garut ya. Nah, waktu itu saya lagi di Bandung. Di Bandung, karena kita habis main airsoft, nggak kekejar sholatnya, memang sih bukannya nggak kekejar, cuman udah lepek semua aja, baju lepek, celana lepek, ya udah kita pulang ke penginapan, mandi, sholat lah itu, ya kan, sholat dulu bentar, ya kan. Nah, gempa nih, lumayan berasa juga itu gempanya di Garut, berasa banget di Bandung, saya masih di Bandung. Nah, yang saya harus lakukan apa nih? Apakah saya selesaikan sholatnya, atau saya tinggalkan saja sholatnya? Saya tinggalkan sholatnya, nanti sholat lagi, ya kan? Atau saya selesaikan dulu, ya kan, karena kan ada yang ngomong sholat itu tidak boleh terputus oleh apapun, ya kan. Saya nggak tahu nih yang ngomong siapa ya, saya pernah dengar, keilmuan saya emang terbatas. Nah, kan jadi pertanyaan, ini harusnya selesaikan dulu atau saya tinggalkan dulu? Yang saya lakukan kemarin emang saya tinggalkan dulu, ya kan. Bodo amat lah, saya pikir gitu kan. Ngeri juga, berasa juga, ya kan, air di bak itu sampai goyang. Aduh, ya langsung besar ya, 6, sekian ya. 6 sekitar 6,4 lah, ya kan. Lumayan berasa. Air di bak itu sampai goyang. Saya masih habis wudhu goyang, ya kan, masih goyang pertama, enggak lah, aman lah, ya kan. Saya pikir saya pusing, saya langsung ambil sholat, baru belum ada rokaat pertama, belum ada, lalu baru Al-Fatihah, berasa air di bak itu bunyi repak. Saya kabur aja, langsung kabur. Bener yang mana ini? Ya, sahabat setia Cafe Gultum yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin bisa saja kita alami suatu hari nanti. Kemudian juga yang berkenaan dengan sekarang itu ada erupsi ya. Artinya juga dengan segala bentuk bencana, bagaimana salat kita. Nah, para ulama itu sepakat dengan maqasid syariah.
yang artinya tujuan konsep syariah Islam. Itu para ulama bersepakat ada 5 tujuan syariah Islam itu. Yang pertama adalah memelihara atau menjaga agama. Kemudian yang kedua menjaga jiwa atau memelihara jiwa. Kemudian yang ketiga memelihara atau menjaga akal. Kemudian yang keempat memelihara atau menjaga keturunan. Yang kelima memelihara atau menjaga harta. Nah, sholat ketika terjadi bencana itu apakah ditinggalkan atau tetap dilanjutkan, termasuk para ulama itu bersepakat berada di dalam memelihara jiwa. Artinya sebaiknya sholatnya kita tinggalkan. Sebab apa? Sebab sholat itu rukhsahnya banyak. Ringanannya banyak. Ringanannya banyak. Jangankan ini kondisinya bencana. Pak Erik bersama teman-teman Palu Bejo, bersama teman-teman yang touring yang lainnya, atau motor dan sebagainya, anak-anak airsoft, dan saya juga yang suka naik gunung dan sebagainya, itu kadang-kadang sholatnya saja sering kita jamak dan qasar. Itu bukan dalam kondisi bencana. Apatah lagi ini kondisinya bencana. Dalam kondisi happy padahal. Ya, dalam kondisi yang sebenarnya kita kalau ibarat touring itu kita mampir di setiap visit aja masih memungkinkan. Masih dapat. Terkadang ternilai karena lagi asik. Nah, dalam kondisi itu saja sebenarnya boleh dilakukan, apatah lagi nih kondisinya bencana. Ulama itu bersepakat bahwa menyelamatkan diri ketika bencana meskipun sedang sholat itu bagian daripada maqasid al-syariah, konsep syariah Islam itu sendiri. Maka bayangkan gini, ketika kita sholat dalam kondisi gempa, yang pertama mungkin pikiran kita, kekhusyuan kita terganggu, ya kan. Kemudian ada potensi yang kedua, gini, kita sama-sama tahu bahwa ketika mati dalam keadaan beribadah kepada Allah itu syahid, dapatkan pahala syahid. Nah, pertanyaannya, setan di situ celahnya masuk. Jangan-jangan ketika kita sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kita gempa nih. Biar aja biar syahid. Nah, belum tentu. Bisa jadi niat kita karena mati baru sholat sekali itu, mana dia bajingan. Wah, biar disakit nih ya. Biar syahid, belum tentu. Ketika misalnya kita sholat, kemudian setan membisiki kita, udah sholatnya lanjutkan saja, mudah-mudahan mati syahid. Nah, itu sudah ada terbesit dalam diri kita mau bunuh diri secara nggak langsung, ya kan? Nah, ada celah di situ. Hati-hati, jangan-jangan misalnya kita tidak tahu tuh, awalnya kita pengen niat syahid mendapatkan surga, malah karena ada niat terbesit dalam diri kita pengen bunuh diri, pengen sengaja mati, malah dapatnya neraka jahanam. Jangan sampai begitu, ya kan? Sholatnya masih bisa kita laksanakan di lain kesempatan. Misalnya ketika zuhur masih bisa dijamak. Iya, masih bisa dijamak ketika asar. Saya gempanya maghrib masih bisa kita bareng dijamak di isya dan sebagainya. Ya kan, sholatnya belum tentu diterima juga nanti, sholatnya belum selesai, masuk setan membisikin bunuh diri, pengen dapat syahid, malah dapatnya neraka jahanam. Ya, betul, saya sempat kepikiran gitu, ya kan. Ini katanya nggak boleh ditinggalkan ya. Aku tak pikir, enggak lah, ya kan. Kita masih banyak celah-celah rusak, ya kan. Celah-celah untuk keringanan, ya kan. Agama itu saya pikir memudahkan, bukan menyulitkan. Nah, tinggal aja, ya kan. Meskipun saat itu belum tahu ilmunya kayak belum tahu ilmunya sama sekali. Ilmu saya hanya sebatas sholat 5 waktu harus dilakukan, kan? Oke, saya tinggal turun ke bawah. Ya anak-anak itu juga, ayo buruan bang, buruan. Iya wes, langsung madun wedrek kayaknya. Ambil apa itu, baru mikir di bawah. Ini kalau sampai maghrib masih di luar, gue jamak dong ya kan? Berarti kok jamak? Karena asar nih, karena asar ya kan? Di kodok masuk. Nggak bisa nih masuk di jamak ke maghrib, ya kan?
Wes tungguin aja dah 5/4, ya kan, 5:30 baru boleh masuk. Udah buru-buru. Nah, kalau nggak dapat nih, ya kan, waktunya kan nggak dapat. Apa di jamaknya model jamaknya nggak dapat maghrib ke asar ke maghrib kan nggak bisa. Seumpama kita nggak dapat nih asar, hingga waktunya habis masuk ke maghrib. Kita ngelaksanain asarnya gimana? Laksanakan ketika memang sudah dirasa aman, kapanpun itu laksanakan sholat. Jangan ditunda-tunda. Misalnya kita sudah amannya di Isya, maka laksanakan sholatnya di Isya. Jangan sampai ditunda-tunda. Di Isya laksanakan sholat asar. Iya. Kita sholat dulu maghrib Isya, kemudian kita laksanakan sholat yang kita tinggalkan yang tadi. Karena kasusnya gini, karena kita akan seringkali berada dalam satu kondisi yang bisa saja terjadi di bencana. Kemudian ada hal-hal lain yang sifatnya juga urgent, tapi bisa mendapatkan rukhsah. Misal, ada kecelakaan itu jam 11.45. Ya, mepet zuhur tiba-tiba. Ada kecelakaan seorang pemotor dibawa ke rumah sakit, si dokternya muslim. Karena masih bisa diselamatkan, harus buru-buru ditangani di operasi. Dokternya langsung mengoperasi. Ya kan? Nggak dapat dia dokternya waktunya. Ya, nggak dapat dia sholat. Apakah kemudian dengan kondisi darurat seperti itu sholat? Ntar saya nggak tanganin pasien dulu. Saya mau sholat itu mati. Sedangkan tadi memelihara jiwa itu diutamakan. Maka dokter itu bisa saja, meskipun dia tidak safar, tidak melakukan perjalanan, tapi dia bisa juga melaksanakan, misalnya ketika kelarnya di asar, maka sholatnya bisa dijamakkan. Tapi ketika misalnya tidak selesai operasinya sampai maghrib, berarti kehilangan waktu jamaknya. Yang dilaksanakan sebisa dia mungkin. Yang mungkin pasti, bisa di sela maghrib sama isya. Ya boleh, insya Allah boleh. Yang pasti sholat itu tidak bisa kita tinggalkan. Contoh lainnya gini. Ini karena umum ya, jadi kadang-kadang suka gini. Waktu subuh sekarang itu kurang lebih 4:05 kurang lebih. Kemudian karena ini sekarang musim bola nih, nonton, begadang, tidur, bablas, bangun jam 5. Ya, kalau jam 5 sih masih mending jam 5. Karena waktu syuruknya sekarang kan kurang lebih jam 5:30, kurang lebih ya. Waktu matahari terbit ya. Waktu matahari syuruknya itu jam 5. Ada orang yang bangunnya jam 7. Kira-kira sholat aja atau nggak usah? Gitu, kalau kan? Saya dengan tanpa keilmuan dan pengetahuan, yang saya harus ketahui adalah tetap laksanakan. Ya mau jam 7, ya udah ambil wudhu, niatnya subuh. Kalau saya juga nggak tahu nih ilmunya benar atau salah. Betul. Harusnya begitu. Karena sholat itu nggak akan bisa kita gantikan di lain waktu yang misalnya kayak puasa. Puasa misalnya saat itu dalam bulan Ramadan kita sakit, safar dan sebagainya mengakibatkan kita tidak puasa saat itu. Kemudian Allah kasih keringanan untuk membayar hutang puasa kita sampai menuju bulan Ramadan berikutnya. Tapi sholat nggak bisa. Sholat itu mesti kita laksanakan. Makanya rukhsahnya sangat banyak. Ya. Sebelum sholatnya saja rukhsahnya sudah banyak. Misal kayak wudhu, kita nggak bisa tuh ada tayamum. Udah gitu diringkas lah. Yang biasanya kita wudhu dengan kesempurnanya, tayamum cukup wajah dan telapak tangan dan sampai situ. Ya kan rukhsahnya banyak. Bahkan dengan air terbatas pun kita boleh 1 kali. Boleh. Umurnya 1 Ya, kali. Boleh. Sangat boleh. Rukhsahnya sangat banyak. Contoh sederhana yang lainnya bagi sahabat setia Cafe Kultum nih, jika ada yang misalnya pekerjaannya shift, ya pekerjaannya shift nih, waktunya tiba-tiba gini, dia pulang shift 3 itu kurang lebih jam 7 jam 8 malam baru pulang, kemudian dia tidur karena di rumahnya mungkin ada yang jomblo yang belum menikah misalnya, nggak di kos-kosan, nggak ada yang bangunin bisa handphone, tapi kayaknya nggak berhasil gitu. Sekarang alarm itu nggak fungsi. Padahal katanya bilangin smart people. Kita punya smartphone, tapi
bangun aja masih susah. Padahal ini aplikasinya banyak buat bangunin azan, Karena bisa dipencet. dan sebagainya. Alarm bunyi jam 5, ntar aja pencet tadi. Bangun cuma untuk mematikan alarm. Alarm. Nah ya tadi lanjut lagi. Misalnya tadi di rumah tidak ada yang membangunkan istri atau istri itu keluar, bangun pulang sampai rumah jam 9 jam 10 tidur tuh. Bangun-bangun asar. Gitu kan? Apakah kemudian zuhur juga tinggalkan? Enggak. Ya sebisa mungkin kita tetap Sesuai sholat waktu. sesuai waktu. Tapi kan kalau ketiduran kan Kondisi badan kondisi lelah. badan, ketiduran bablas, bener-bener bablas. Ya mau nggak mau, mudah-mudahan ya cara kita tetap melaksanakan sholat seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu. Oke. Semoga sedikit memberi kita ilmu, sahabat setia Cafe Kultum, bisa belajar bersama tentang apa itu makmum masbuk, gimana pelaksanaannya, dan apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang sholat lalu terjadi bencana. Yang terpenting, jangan ditinggalkan. Banyak rukhsah, banyak keringanan yang bisa kita dapatkan. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua, dan terima kasih Ustaz Ferry sudah hadir di podcast yang singkat ini. Semoga bisa menjadi ilmu, semoga menjadi syiar kita bersama. Saya juga mungkin sedikit menutup boleh. Sahabat setia Kultum, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila mungkin ada yang khilaf dalam penyampaian, itu datangnya dari saya pribadi, mohon dikoreksi. Saya terima masukan dari sahabat setia Cafe Kultum. Terima kasih. Terima kasih Ustadz, terima kasih sahabat setia Cafe Kultum. Saya rasa cukup dulu. Semoga kita bisa ketemu di podcast berikutnya dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana hingga tanpa batas. Amin. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa batas.